Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV. Dan kami selalu berharap sahabat-sahabat Miracle dalam keadaan baik, sehat, diberkati luar biasa. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, adalah seorang bapak bernama Dedi Saputra. Malam hari ini kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa akan memberkati kita. Tetapi sebelum kita menyaksikan kesaksiannya, sahabat-sahabat Miracle silakan langsung dibagikan saja di grup-grup rohani di mana kita aktif bermedia sosial. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe The Miracle of Life. Sudah berada dengan kita pada malam hari ini Pak Dedi Saputra. Mari kita sambut dan kita sapa beliau dengan sukacita. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Shalom semuanya, terima kasih. Akhirnya Pak ya, setelah menunggu sekian lama, akhirnya puji Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, dan Bapak siap pada malam hari ini untuk bersaksi. Sebelumnya Pak, kita akan buka dengan doa Pak Dedi. Saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali di virtual room Miracle TV. Itu karena kemurahan kebaikan Bapa di surga. Kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati, menguatkan, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami berdoa ya Bapa, kami diurapi oleh Roh Kudus agar kesaksian dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Terutama pesaksi kami pada malam hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa segala perangkat berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan saya share sebagai berkat pada malam hari ini. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dan sebagai reminder, 2 poin adalah tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dua benar, agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, komentar juga sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat berkomentarlah dengan memberkati, dengan mengedukasi, dengan berhikmat, agar semua tayangan Miracle TV menjadi berkat bagi banyak orang, baik video maupun komentarnya. Dan yang rindu mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Link dari form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik, langsung diarahkan ke Google Form. Lebih simpel. Atau bisa juga menghubungi WhatsApp Miracle TV 0852 5721 3655. Kita kembali ke tamu kita pada malam hari ini, Pak Dedi Saputra. Inilah Pak, kita tidak sabar lagi ingin mendengar kesaksiannya. Mengapa sampai Bapak bisa meninggalkan keyakinan lama dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang setia melakukan pelayanan bersama-sama dengan teman-teman, dan juga tetap setia untuk mengikuti segala kehendak Tuhan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Dedi untuk bersaksi, dimulai dari latar belakang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Pak. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Saputra, saya berasal dari Aceh, dan saya bukan sekedar besar di Aceh, tapi juga lahir dari orang tua yang dua-duanya keturunan dari Aceh. Masa kecil saya seperti layaknya seorang dari Aceh, kami dibesarkan di pesantren. Dari kelas 3 SD sudah dimasukkan ke pesantren sampai dengan saya SMA. Dan saya sendiri tidak pernah menyangka kalau saya akan bertemu Yesus seperti hari ini. Dan saya percaya itu semua tidak ada yang kebetulan selain daripada semangat saudara untuk terus mendoakan suku-suku yang di Aceh, sehingga Allah bisa pakai apa saja untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Aceh. Seperti yang saya alami sendiri. Awal mula ketika saya mengenal Yesus, saya tidak punya keinginan juga untuk mengenal Yesus sebenarnya. Ketika satu malam, ketika saya sudah baru dengan teman-teman saya baru pulang dari pantai, duduk nongkrong-nongkrong biasa anak muda, kenakalan anak muda pada waktu itu. Saat itu saya masih kelas 3 SMP. Lebih tepatnya waktu itu saya sekolah di madrasah atau MTSN. Pada satu malam, tengah malam, saya menyalakan TV, dan ketika saya menyalakan TV, saya menonton film The Passion of Christ. Itu film
tentunya berbicara mengenai penyaliban Yesus dan sebenarnya itu film haram untuk ditonton karena itu sudah, tidak sesuai lagi dengan akidah Islam saya. Tetapi pada malam itu entah kenapa ketika saya hidupkan TV yang saya nonton langsung film The Passion of Christ dan langsung pada malam itu yang saya tonton sudah di bagian akhir. Di bagian akhir itu Yesus hanya berkata, "Sudah selesai." Yesus hanya berkata, "Sudah selesai," dan filmnya ending dan akhirnya keluar itu siapa casting-nya, siapa pemain-pemainnya, udah gitu gitu doang yang saya tonton. Dan saya nggak pernah nonton lagi film itu sampai, ketika saya sudah keluar dari Aceh. Namun ketika saya bingung, Yesus ini adapun Isa Al-Masih, dia seorang nabi, biasanya kami sebut di Islam dia nabi yang miskin tapi kaya secara pengikut, dia punya pengikut luar biasa banyak di dalam pelayanannya. Tetapi ketika dia disalibkan, kenapa dia cuma berkata, "Sudah selesai." Jadi kata "sudah selesai" itu terus, terngiang-ngiang di telinga saya sepanjang malam itu. Tapi pada waktu itu 2010, internet di Aceh nggak sebagus sekarang. Jadi mau bagaimanapun saya ingin tahu tapi, keterbatasan untuk mencari tahu. Sampai pada akhirnya saya coba ke warnet, biasanya kalau dulu di warnet itu ada paket malam, itu lebih murah untuk mainnya. Saya, coba ke warnet, saya coba, searching di internet tentang apa maksud Yesus berkata, "Sudah selesai." Tapi pada waktu itu artikel mengenai kekristenan tidak sebagus sekarang dan tidak sebanyak sekarang, dan tidak selengkap sekarang. Pada waktu itu saya mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mencari kata "sudah selesai." Karena saya tidak menemukan kata "sudah selesai" ketika saya mencari. Tapi di sisi lain, kata itu terus terngiang-ngiang di telinga saya dan membuat saya seperti orang penasaran sekali, kenapa Yesus hanya berkata "sudah selesai"? Kenapa Yesus nggak ngomong, "Balas saja dendamku ini," atau "Perlakukan mereka yang tidak memperlakukan aku dengan adil, balas, mereka." Jadi, hal-hal seperti itu yang saya inginkan, tapi Yesusnya malah berkata sudah selesai dan saya terus berpikir kenapa Yesus berkata sudah selesai dan, beberapa hari pencarian bahkan ketika saya pulang sekolah juga terkadang saya, masih singgah ke warnet hanya untuk sekedar searching mengenai maksud Yesus berkata sudah selesai atau kenapa Yesus berkata sudah selesai. Itu sering sekali saya, ketik di internet tapi tidak ada satupun jawaban yang memuaskan di hati saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Facebook, di Facebook ada beberapa forum komunitas Kristen dan saya coba, bertanya ke mereka. Saya selalu bertanya seperti ini, "Perkenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh dan saya mau tahu kenapa Yesus berkata sudah selesai." Sampai berminggu-minggu lamanya, jangankan ditanggapin, dikasih like pun nggak ada. Tapi pada waktu itu saya juga berpikir, ya mungkin karena mereka berpikir saya dari Aceh, sehingga mereka mungkin merasa kalau saya bertanya pun hanya bertanya untuk mengolok-olok mereka atau ingin, mengatai mereka. Saya maklumi pada waktu itu. Tetapi di sisi lain, jiwa saya seperti sangat penasaran gitu, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Iya, hingga pada akhirnya sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, di komunitas Kristen itu sudah mulai ada yang menanggapi komentar saya. Mereka menjawab seperti ini, "Maksud Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah selesai, disalibkan, sekarang dia bersama dengan Bapa di surga. Yesus sudah begini, Yesus sudah begitu." Di satu sisi orang-orang Kristen yang ada di Facebook mereka menjawab, tapi di sisi lain, saya tidak terpuaskan dengan apa yang mereka berikan jawaban. Dan itu berjalan begitu lama, 2010 sampai 2011 saya mencari jawaban dan tidak ada satupun jawaban yang membuat saya terpuaskan. Tetapi pada waktu itu, kalau saudara ingat, di Global TV biasanya ada Pak Philip Mantaufa khotbah. Dan di RCTI saya lupa namanya, ada satu pastor orang bule, beliau juga John biasanya pagi Hartman, di RCTI, almarhum John Hartman. ya beliau sudah almarhum ya. Beliau juga sering, khotbah di RCTI. Jadi saya, berpikir begini, "Tuhan, saya ingin tahu kenapa Isa Al-Masih, adapun Yesus Kristus berkata sudah selesai." Dan saya nggak pernah menemukan jawaban. Tolong Tuhan, tolong saya akan nonton 2 acara ini, dan mohon supaya saya mendapatkan jawaban, supaya saya terpuaskan. 2011 dan setiap hari Minggu pagi saya coba sempatkan diri nonton Pak Philip Mantaufa, nonton, Pak John Hartman yang rambutnya agak pirang-pirang gitu.
Saya nonton dan saya tidak temukan jawaban kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan di sisi lain saya merasa, aduh ini kok sampai begini saya tidak pernah penasaran luar biasa begini, tapi kok kali ini saya penasarannya luar biasa, cuman untuk cari tahu sesuatu yang seharusnya ngapain juga dicari tahu, itu kan Yesus Tuhannya orang kafir pada waktu itu yang saya pikirkan, ya kenapa saya harus cari tahu gitu. Hingga pada akhirnya itu 2011 berjalan ke 2012 dan saya masih coba terus untuk ke warnet untuk mencari tahu, mana tahu, artikelnya sudah ada update terbaru gitu. 2012 pun saya belum menemukan jawaban yang spesifik gitu, jawaban yang membuat saya terpuaskan. Sampai, akhirnya saya coba juga ajak beberapa teman yang di komunitas Facebook, saya coba mereka ajak bertanya-tanya lagi, bertanya-tanya kembali, tapi mereka juga memberikan saya jawaban yang membuat saya tidak terpuaskan. Sampai pada 2012 menjelang akhir, 2013 awal, 2012 gitu, saya lupa kapan tepatnya, tapi pada waktu itu saya menemukan satu artikel yang menyatakan seperti ini, maksud Yesus berkata sudah ya selesai, Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia. Di situ saya bukannya terpuaskan, malah terbeban lagi dengan yang ditulis di artikel itu. Sejak kapan manusia punya hutang dosa? Karena di ajaran saya tidak diajarkan dan tidak ada konsep hutang dosa, kecuali dosa kutukan gitu. Jadi di situ saya mulai berpikir lagi, ini saya punya tujuan baik untuk cari tahu, tapi setelah saya tahu, saya malah dapat beban lagi. Pertama, kata sudah selesai, maksudnya apa, sekarang malah larinya ke hutang dosa. Saya coba teruskan baca internet sambil baca artikel itu saya sambil, berbicara dengan diri saya sendiri. Ini kok begini gitu, saya lanjutkan baca, maksud Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia dan Yesus, Yesus sudah menyelesaikan Yesus telah menyelesaikan hutang dosa umat manusia dan semua dosa umat manusia dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupannya. Jadi kelihatan simpel tapi sebenarnya pada waktu itu membuat jiwa saya memberontak gitu. Kalau saya terima Dia sebagai Tuhan, berarti saya menduakan, Allah saya pada waktu itu. Dan pada akhirnya terjadi kebimbangan di diri saya sendiri dan saya terus berdoa, "Tuhan, kalaupun ini benar tolong bimbing saya, tapi kalau ini salah, tolong, tidak lagi membuat saya penasaran untuk mencari tahu sesuatu yang akan mencelakai diri saya untuk ke depannya, terutama setelah saya mati." Tapi di sisi lain saya berpikir begini, kalau saya punya hutang dosa dengan Allah, otomatis yang menyelesaikannya harus menggunakan cara Allah, tidak bisa menggunakan cara saya atau cara manusia sendiri gitu. Dan pada waktu itu analogi yang saya gunakan, kalau saya berhutang dengan bank mandiri, saya tidak bisa menggunakan aturan dari BCA atau dari bank-bank lain gitu, karena setiap bank pasti punya peraturannya masing-masing. Demikian juga halnya dengan Allah gitu. Kalau ini urusannya dengan Allah, ya saya harus mau bagaimanapun saya harus mengikuti caranya Allah gitu. Sampai pada akhirnya 2013 saya memutuskan, ya udah deh saya terima, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan saya, tapi saya juga mau hutang dosa saya diselesaikan. Dan di artikel itu dikatakan, supaya menjadi, murid Kristus harus dibaptis. Karena yang saya baca hanya demikian, jadi pada waktu itu saya buru-buru sekali ingin dibaptis supaya dosa saya bisa diselesaikan dengan cara Tuhan Yesus. Dan saya masuk lagi ke forum komunitas Kristen, saya perkenalkan diri seperti biasa, perkenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh, dan saya ingin dibaptis supaya hutang dosa saya selesai. Dan seperti biasa di komunitas Kristen mereka merasa seperti saya ingin mengolok-olok mereka dan saya diabaikan. Beberapa waktu diabaikan, akhirnya saya putus asa dan saya mencoba mencari nomor-nomor biasanya kalau di acaranya Pak Philip Mantova atau di acaranya Pak John Hartman itu, biasanya ada di layar bawah itu ada tulisan, doa, layanan untuk doa gitu. Saya coba menelpon mereka dan mereka berkata, "Mohon maaf Pak, untuk sekarang ini kami belum ada pelayanan ke Aceh." Di satu sisi saya sudah sangat semangat untuk dibaptis, tapi di sisi lain tidak ada satu orang pun yang mencoba mendukung saya supaya saya bisa dibaptis gitu. Tapi di sisi lain saya juga berpikir, mungkin karena saya dari Aceh dan saya selalu berkata kalau saya dari Aceh, mungkin mereka juga merasa curiga dan mereka
ragu-ragu juga gitu. Dan saya berdoa, "Tuhan, tolong sebelum saya mati hutang dosa saya harus diselesaikan, supaya ketika saya mati saya tidak punya beban apapun lagi." Saya berdoa tiap malam saya berdoa dan masuk ketika 2013 masuk ke bulan puasanya saya berdoa dan saya kembali lagi mengetik di Facebook di forum komunitas Kristen saya berkata seperti ini, "Shalom, perkenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh dan saya ingin dibaptis supaya hutang dosa saya selesai." Dan puji Tuhannya, tengah malamnya ada satu orang anak yang sampai sekarang masih berteman dengan saya, dia membalas pesan saya di Facebook. Dia berkata seperti ini, "Bang, kalau Abang mau dibaptis, Abang datang aja ke Medan, ke salah satu tempat di Medan, ini nomor HP Pak Pendeta saya, ini nama gerejanya, ini nama pendetanya, dan ini alamatnya Bang." Semuanya lengkap sekali diberikan. Dan pada waktu itu saya berpikir, ini ingin ingin menjebak saya atau memang ini, Allah yang sedang mendorong saya supaya saya, bisa, cepat menyelesaikan kerinduan saya. Saya berdoa dan ketika malam puasa, biasanya kalau di Aceh itu bulan puasa, 1 malam itu ketika sholat tarawih dibacakan 1 juz Al-Qur'an gitu, di dalam sholat tarawihnya. Jadi saya menemani ustadz saya untuk mendampingi ustadz saya menjadi imam gitu, sholat tarawih dan menyimak, bacaan ustadz saya supaya kalau ada yang salah saya bisa, luruskan gitu. Dan puji Tuhan setiap kali selesai sholat tarawih karena saya menemani ustadz saya dapat, sedikit persembahan kasih kalau orang Kristen bilang. Uang itu terus saya kumpulkan sampai saya merasa uangnya sudah cukup dan malam puasa sudah menjelang akhir, saya kumpulkan uang sudah lumayan lumayan, cukup pada waktu itu, akhirnya saya putuskan, saya berdoa, "Tuhan, saya belum pernah ke kota Medan, saya belum pernah ke kota Medan seumur hidup saya dan saya belum mengerti Medan itu bagaimana. Tolong saya Tuhan, sertai saya dan lindungi saya Tuhan, supaya saya bisa benar-benar dibaptis ketika saya sampai ke Medan." Dan puji Tuhan, malamnya itu tengah malam saya berhentikan bus, saya naik bus dari depan rumah saya cuma berkata ke orang tua, "Ma, kalau saya ada kegiatan di tempat teman-teman saya mungkin tidak pulang ke rumah untuk beberapa hari, supaya orang tua saya nggak khawatir." Tapi sebenarnya saya berbohong pada waktu itu, saya berbohong karena saya mau ke Medan. Kalau saya bilang saya mau ke Medan pasti akan panjang sekali, nasihat dari orang tua. Saya cuma bilang, "Ma, saya ada kegiatan di rumah teman saya, tolong jangan cari saya, beberapa hari saya nggak akan pulang." Akhirnya saya memutuskan untuk ke Medan dan puji Tuhan paginya sampai ke Medan dengan selamat dan saya buta sekali mengenai kota Medan dan saya nggak mengerti arah tujuan mau ngapain juga di Medan. Sampai pada akhirnya ketika saya sampai ke Medan, saya tanya ke beberapa orang yang ada di dekat, terminal bus di situ, saya tanyakan, "Ini jalan alamat ke Belawan, bisa naik apa ya saya ke sana? Ada nggak, bus atau angkot ke sana?" Dan semua orang berkata, "Tidak ada, kamu harus naik beca." Dan meskipun saya merasa seperti dibohongi, karena dari rumah saya ke Medan itu menghabiskan biaya 100.000, tapi dari terminal di Medan ke daerah Belawan, saya diminta, 70.000 oleh, sopir beca. Saya merasa dibohongi, tapi di sisi lain saya juga berpikir saya sudah sampai sejauh ini dan saya harus menyelesaikan kerinduan saya. Akhirnya saya berkata, "Oke Pak, biayanya 70.000 dan tolong antarkan saya ke alamat ini." Dan puji Tuhan, saya sampai ke rumah Pak Pendeta itu pagi, menjelang siang dan Pak Pendeta itu seperti kaget karena meskipun saya punya nomor HP-nya, saya tahu namanya karena udah diberitahukan oleh salah satu jemaatnya yang saya bilang tadi anak kecil, tapi di sisi lain kesalahan terbesar saya tidak kasih tahu kalau saya akan datang ke Medan dan saya mau ngapain gitu di Medan, saya nggak kasih tahu, tiba-tiba udah nongol aja di depan pintu Pak Pendeta itu. Ketika saya datang, Pak Pendeta itu dengan istrinya baru pulang dari pasar, baru selesai berbelanja dan saya lagi turun turun dari beca. Saya langsung sapa, "Pak Pendeta, kenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh, saya kenal Pak Pendeta dari Facebook, dikenalkan oleh jemaat Bapak dan saya ingin belajar, dengan Bapak, saya ingin dibaptis." Pak Pendeta itu, di satu sisi mukanya seperti senang, tapi di sisi lain juga seperti orang bingung gitu, kenapa ada tamu tapi nggak ada ngomong apa-apa gitu. Sampai pada akhirnya, ya saya disuruh masuk seperti biasa, disuruh sarapan, disuruh makan dan Pak Pendeta bilang, "Ini kamar kosong, kamu silahkan istirahat di sini."
Saya sudah bilang dari awal kalau saya datang saya mau belajar dan saya mau dibaptis, tapi saya lihat Pak Pendeta itu di satu sisi mukanya senang, tapi di sisi lain mukanya seperti bingung gitu. Mau ngusir saya tapi udah terlanjur datang, tapi nggak diusir juga. Pada muka saya juga masih muka layaknya orang Aceh dan juga berpakaian juga layaknya orang-orang Islam dan dengan nuansa bulan puasa juga pada waktu itu. Sampai pada akhirnya, ya hidup kami seperti biasa gitu di rumah Pak Pendeta itu, dan saya melihat Pak Pendeta ini seperti ragu juga untuk mengajari saya. Hari pertama, kedua, dan ketiga, dan di hari ketiga saya berkata seperti ini, "Pak Pendeta, saya datang ke sini untuk dibaptis, supaya saya bisa supaya saya bisa diselesaikan hutang dosa saya." Dan Pak Pendeta itu berkata gini, "Kalau kamu mau dibaptis, kamu harus belajar dulu, kamu harus ikutin ini dulu, ikutin itu dulu." Terus saya bilang ke Pak Pendetanya begini, "Kalau harus belajar dulu kan sekarang saya udah beberapa hari di sini, kenapa Pak Pendeta nggak ajarin saya? Oh gini aja deh, nanti saya ajarin kamu, saya berikan Alkitab, ini Alkitabnya kamu baca aja." Jadi puji Tuhan saya diberikan satu Alkitab, saya baca Alkitab, dan ketika pertama sekali saya baca Alkitab pada waktu itu, ayat yang pertama sekali saya temukan, Filipi 1:21, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu ayat pertama yang saya dapatkan ketika saya baca Alkitab. Masuk ke hari keempat dan hari kelima seperti biasa, Pak Pendeta tidak mengajari saya dan ya udah akhirnya saya bilang, Pak Pendeta itu, mendatangi saya dan berkata seperti ini, "Dedi, mungkin kamu sudah waktunya harus pulang ke Aceh supaya nanti orang tua kamu tidak mencari-cari kamu." Dan saya berkata ke Pak Pendeta itu seperti ini, "Pak, kalau Bapak nggak baptis saya, udah saya nggak pulang aja, Pak. Karena tujuan saya datang ke sini saya maunya dibaptis, Pak." Karena akhirnya berbicara seperti itu, Pak Pendeta itu juga udah nggak bisa lagi, mencari celah untuk berbicara, akhirnya puji Tuhannya sore saya dibaptis dan malamnya saya pulang ke Aceh. Dan ketika saya pulang ke Aceh, saya bawa pulang satu Alkitab. Saya bawa pulang satu Alkitab, saya pikir ini untuk pertumbuhan iman saya di Aceh. Karena pada waktu itu 2010 ketika awal sekali saya mengenal Yesus, untuk download Alkitab di internet itu masih susah. Dan Alkitabnya itu masih berpisah-pisah antara satu pasal ke pasal lain. Jadi sulit untuk saya, membaca gitu. Dan saya juga nggak tahu menyusunnya bagaimana. Akhirnya ya udah, puji Tuhan saya bersyukur karena punya satu Alkitab, saya bawa pulang ke Aceh dan sampainya di Aceh, setiap hari saya baca-baca Alkitab untuk, pendalaman pengetahuan saya tentang, Yesus. Dan yang saya ingat Pak Pendeta itu cuma berkata gini, "Kalau kamu mau kenal Yesus, coba kamu bacanya Lukas saja karena itu tulisannya lebih ringan dan lebih mudah untuk dimengerti." Ya udah saya baca Lukas sampai habis dan akhirnya berjalan juga ke beberapa kitab lainnya seperti, Kisah Para Rasul dan kitab, lainnya juga. Dan puji Tuhan, bulan pertama saya di Aceh, berjalan semua dengan lancar, bulan kedua sampai bulan ketiga. Ketika bulan ketiga berjalan, di satu hari, hari Jumat, saya nggak tahu kenapa kejadiannya begitu cepat gitu. Tiba-tiba hari Jumat itu harusnya orang sholat Jumat ke masjid, tiba-tiba udah ramai aja di depan rumah saya. Dan ketika waktu itu saya juga lagi santai-santai, saya pikir rumah saya dekat dari masjid, ya udah jangan buru-buru aja, santai-santai dulu sambil, nonton. Saya santai-santai sambil nonton dan tapi pakaiannya udah siap. Tiba-tiba abang sepupu saya 2 orang masuk ke rumah saya tanpa ketuk pintu, mereka langsung buka pintu dengan sangat keras dan mereka langsung ke kamar saya. Itu kejadian lebih kurang, jam 12 lewat sedikit menjelang jam 1 siang hari Jumat. Abang sepupu saya 2 orang langsung masuk ke kamar saya, mereka acak-acakin semuanya kamar saya, lemari saya, semuanya mereka acak-acakin dan saya merasa ketakutan pada waktu itu, karena saya tidak pernah melakukan kesalahan, tapi saya diperlakukan seperti orang yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan itu pertama kali dalam kehidupan saya diperlakukan dengan cara seperti itu. Saya merasa ini bukan lagi kekeluargaan ya, karena biasanya abang-abang saya juga sangat menghormati saya gitu. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan kenapa bisa seperti ini?" Dan ketika saya berdoa, hati saya seperti berkata, "Kamu sudah ketahuan masuk Kristen." Hati saya seperti berkata seperti itu dan saya berkata gini, "Tuhan, kalaupun saya sudah ketahuan masuk Kristen, tolong izinkan saya untuk selamat dan saya ingin berbuah Tuhan." Puji Tuhannya ketika saya berkata seperti itu, semangat saya seperti kembali lagi ketika saya ketakutan tadinya, sekarang semangat saya kembali lagi dan saya langsung masuk ke kamar juga, saya ganti baju koko saya ganti,
kain sarung, semuanya saya ganti, pakai baju kaos biasa, pakai celana levis biasa. Akhirnya HP saya yang sudah diambil sama abang sepupu saya coba rampas. Saya rampas HP itu karena saya takut di HP itu ada beberapa nomor pendeta dan juga penginjil di Aceh. Saya ambil nomor HP itu, HP itu dan saya berdoa, "Tuhan tolong jaga saya, sertai saya dan saya harus pergi dan saya harus berbuah." Saya mendengar banyak sekali suara orang di halaman rumah saya, ramai sekali suara orang di halaman rumah saya. Dan benar saya ketika saya buka gorden, coba saya intip, itu di depan rumah udah bukan lagi 10, 20 orang, udah ramai sekali. Tapi saya berkata, "Tuhan tolong sertai saya, tolong jaga saya dan saya harus berbuah, saya harus berbuah." Itu, kata-kata terus saya ucapkan dalam hati saya. Akhirnya saya buka pintu, saya tutup mata dan saya berlari. Ketika saya berlari, mereka seperti tidak sadar kalau saya sudah berlari dan jarak kira-kira sudah 100 meter, mereka baru, tersadar, mereka baru berkata, "Itu si Putra udah keluar, kebun-kebun, hewan sudah mulai keluar, kata-kata jorok semuanya udah mulai keluar," dan mereka terus berteriak, "Tangkap dia! Dia mempermalukan bangsa Aceh, dia mempermalukan keluarga. Tangkap dia, bunuh dia." Saya mencoba untuk terus berlari, saya coba terus untuk berlari dan di depan rumah saya itu, ada beberapa rumah tetangga lagi, saya coba lompat pagar pertama, puji Tuhan saya selamat. Pagar pertama puji Tuhan saya selamat, saya lompat lagi pagar kedua dan di situ dada saya nyangkut, yang nyangkut di pagar, baju robek juga dari dada, robek sampai ke bawah dan dada saya terantuk dengan, beton, pagar. Tapi puji Tuhannya saya tidak merasa kesakitan sedikit pun pada waktu itu. Saya coba untuk terus berlari dan mereka di belakang sudah ramai sekali mengejar dan saya terus berlari. Saya berlari masuk ke hutan dan juga ke sawah, akhirnya saya udah itu dari menjelang jam 1 siang sampai jam 3 sore dan begitu sampai jam 3 sore, jam 4 sore saya mulai rasa udah capek sekali. Capek luar biasa karena siang belum makan dan selama pelarian juga nggak pernah minum apapun dan akhirnya saya berhenti di bawah pohon pinang di hutan lalang, saya berdoa, sambil bersujud saya berdoa, "Tuhan, tolong selamatkan saya, tolong, izinkan saya berbuah Tuhan. Supaya ketika saya kembali kepadamu nanti ada buah tangan yang saya bawa Tuhan." Karena saya juga malu karena beberapa kali ketika saya baca Alkitab, Yesus itu menganggap kita anak. Bukan hanya sebagai, teman, keluarga, tapi dia juga menganggap kita sebagai anak dan keluarganya. Dan saya selalu berkata, bagaimana bisa seorang anak menjumpai bapaknya di surga, tapi tidak membawa buah tangan. Dan buah tangan yang bisa saya bawa itu hanyalah jiwa-jiwa yang bisa saya perkenalkan, keselamatan. Itu yang terus saya katakan dalam doa saya bersujud dan sambil saya bersujud, saya mulai melihat beberapa orang melewati saya, berjalan di depan saya. Sambil mereka berjalan, mereka juga terus berteriak, menyoraki nama saya, "Putra kafir, putra ini," semua yang mereka katakan. Jadi dalam berdoa saya juga melihat mereka itu, saya melihat mereka bawa sabit biasanya untuk orang arit itu, mereka bawa barang bengkok, bawa, cangkul, mereka lempar batu, mereka juga melempar kelapa yang kopong itu yang biasa di hutan ada digigit tupai. Mereka lempar itu semuanya dan puji Tuhan, sebanyak apapun mereka melemparnya, tidak ada satupun yang mengenai saya. Jadi di situ saya mulai sadar gitu, ini penyertaan Tuhan benar-benar saya rasakan dalam kehidupan saya. Penyertaan pertama ketika saya berlari, tidak ada satu tangan pun yang menjamah saya. Dan sekarang penyertaan kedua, begitu banyak batu yang mereka lemparkan, begitu banyak kelapa yang mereka lemparkan, dan mereka juga bawa parang, tapi jiwa saya sampai hari ini masih diselamatkan dan badan saya tidak sedikit pun mengalami lecet. Jadi itu saya rasakan, benar-benar saya rasakan. Dan sampai sudah jam 4 sore, akhirnya sudah nggak tahu lagi mau ngapain, saya WA satu orang penginjil di Aceh, saya berkata seperti ini, "Shalom Pak, Pak tolong kalau besok tidak ada kabar dari saya, Bapak cari tahu keberadaan saya di kampung saya." Saya kirim pesannya, dan puji Tuhan Bapak itu balas dengan, cepat membalas pesan saya dan Bapak itu berkata, "Bang Dedi, kamu kenapa Bang?" Saya berkata, "Pak, sekarang ini saya sudah ketahuan masuk Kristen dan ramai sekali orang yang mengejar saya, bukan lagi sekampung ini Pak." Bapak itu berkata, "Doakan Bang, doakan, apa rencana Allah sekarang untuk kamu?" Dan saya berkata, saya berdoa supaya Tuhan selamatkan saya dan saya bisa menghasilkan buah Pak. Tapi bagaimana dengan Bapak sekarang? Bapak bisa nggak tolongin saya? Bapak itu berkata,
Mohon maaf Bang Dedi, kami bukan tidak bisa menolong kamu. Jarak dari rumah kami ke tempat kamu itu 2 jam lebih, hampir 3 jam Bang. Itu pun kalau naik motor. Itu naik motor pun sudah sangat lama Bang. Kalau kami naik bus itu bisa lebih lama lagi. Tapi kita doakan supaya ada orang di dekat kamu yang bisa menyelamatkan kamu. Puji Tuhannya jam 5 sore saya mendapatkan kabar ada satu penginjil yang tinggal di dekat tempat saya, lebih kurang jaraknya itu 1,5 jam. Akhirnya bapak itu yang mendatangi saya. Tapi untuk mendatangi saya pun masih sulit sekali karena saya masih berada di tengah hutan. Saya masih terus berdoa dalam kelelahan saya karena pada waktu itu tangan, kaki semuanya udah bergetar semuanya dan saya udah ketakutan luar biasa dan rasa lapar yang luar biasa saya alami. Tapi di sisi lain saya masih berdoa supaya Tuhan selamatkan saya dan puji Tuhan masuk ke maghrib saya mendengar orang-orang berkata seperti ini, kalau dia tidak keluar di hutan ini, sekalian aja kita bakar hutan ini biar dia sekalian terbakar, biar tidak dipermalukan nama Aceh dari dia. Saya dengar dengan jelas mereka menyorakkan kata-kata seperti itu. Tapi anehnya ketika maghrib datang, mereka satu persatu datang ke musola untuk sholat maghrib. Akhirnya hutan itu mulai sepi dan saya mulai merayap sedikit-sedikit, saya mulai merayap sedikit-sedikit untuk bisa keluar di hutan itu. Akhirnya saya masuk lagi ke persawahan dan mungkin teman-teman di era PD tahu, terkhusus PD Jaya, di belakang kantor bupati itu ada banyak sekali persawahan dan mau ke kantor bupati itu ada yang namanya jembatan layang ataupun flyover. Di bawah itu ada gorong-gorong. Saya masuk ke dalam gorong-gorong itu dan di dalam gorong-gorong itu saya berdoa, Tuhan, sekarang saya sudah di sini, sudah dekat dengan jalan raya. Tolong pertemukan saya dengan orang yang akan menjemput saya supaya saya bisa pergi dari Aceh dan saya bisa menghasilkan buah untuk Engkau Tuhan. Masih terus berdoa dan puji Tuhan udah malam, akhirnya menjelang jam 8 lewat gitu malam, saya bertemu dengan salah satu penginjilan dari Aceh itu dan puji Tuhan saya bisa diselamatkan dan saya dibawa lari ke daerah kota PD-nya. Saya berada di PD Jaya, akhirnya saya dibawa lari ke daerah PD. Dari PD malamnya saya dibawa lari lagi ke salah satu daerah di Aceh. Setelah saya dibawa lari, akhirnya beberapa hari kemudian beberapa teman mulai mengusulkan supaya saya tidak lagi di Aceh. Karena pada waktu itu mulai heboh sekali di Aceh dan beberapa kali juga sampai 2 kali masuk koran. Dan di koran itu pun juga mereka melakukan flying victim itu saya seperti otak untuk pendangkalan akidah di Aceh. Dan pada waktu itu fitnah yang luar biasa terjadi kepada saya. Karena hal-hal yang tidak saya lakukan semuanya mereka buat seperti saya lakukan dan pada waktu itu saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya nggak tahu mau ngapain lagi sekarang ini dan secara mental saya juga kena mental. Udah nggak tahu lagi saya mau ngapain Tuhan. Tapi tolong saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan dan saya harus menghasilkan buah Tuhan. Bagaimana caranya? Puji Tuhan setelah 5 hari saya bersembunyi di Aceh, akhirnya saya dievakuasi ke daerah Medan. Sesampai saya di Medan, puji Tuhan, saya bisa memulai kehidupan normal saya kembali walaupun tidak normal juga. Karena pada waktu itu saya tidak punya pengalaman kerja dan saya tidak pernah merantau, belum pernah juga merantau. Jadi ketika saya di Medan, di satu sisi ketika saya di Medan, orang Aceh mengusir saya karena masuk Kristen. Tapi di sisi lain beberapa orang Kristen yang ada Aceh berpikir kalau saya masuk Kristen untuk main-main dan saya hanya sekedar jadi mata-matanya orang Islam. Jadi di Aceh saya dibuang, di Medan di lingkungan orang Kristen saya juga dicurigai. Dan puji Tuhan saya hanya berdoa, Tuhan, apapun yang orang katakan, tunjukkan kalau saya bukan orang seperti itu dan Tuhan tolong bimbing saya supaya saya bisa terus belajar mengenai firman-Mu dan tolong saya supaya saya bisa menghasilkan buah. Dan dari mulai hari itu sampai sekarang puji Tuhan, saya aktif melakukan pelayanan untuk pengabaran Injil baik di lingkungan saya sendiri, di lapangan maupun di media sosial juga sekarang ini. Saya rutin melakukan penginjilan dan puji Tuhan, itu cara Allah menyelamatkan saya. Meskipun tidak ada orang yang menginjili saya, tapi ada media ataupun TV yang bisa membuat saya tersadarkan sampai hari ini. Mungkin demikian hal yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Ya, baik. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus luar biasa. Kesaksian dari Pak Dedi Saputra pada malam hari ini. Wow.
ada-ada saja ya cara Tuhan untuk menunjukkan jalan sehingga bisa ada jiwa-jiwa baru yang bisa bertobat dan diselamatkan. Yohanes 19:30, ketika Yesus berkata sudah selesai, it is finished. Dan dari satu kalimat, dua kata yang sangat pendek ini menimbulkan rasa penasaran. Karena saya yakin, saya percaya, ketika Pak Dedi waktu itu menyaksikan film The Passion of the Christ, di situ ada apa ya? Ada rasa pingin tahu apa sebenarnya film ini bercerita tentang apa. Dan ada kuasa. Saya yakin bagi orang-orang yang benar mencari kebenaran ada kuasa. Sehingga dari kalimat-kalimat sederhana pun jiwa kita haus, mulai haus akan kebenaran. Ya, roh kita penasaran. Mengapa dikatakan sudah selesai? Padahal waktu itu Yesus disalibkan. Mengapa tidak berkata saja balaslah mereka? Wah, ini kalau Yesus berkata balaslah mereka, maka untuk apa Yesus datang ke bumi? Karya untuk datang ke bumi adalah memang untuk mati, untuk menebus dosa manusia. Kalau tidak mati, buat apa datang ke bumi ya? Oleh sebab itu bukan pembalasan yang mau ditunjukkan, tetapi kasih. Di sini ada karya untuk menebus dosa manusia. Makanya Yesus mengatakan sudah selesai. Tapi berikan saya sedikit waktu 5-10 menit dari apa yang saya belajar dari kesaksian Pak Dedi pada malam hari ini. Ya, kalau saya belajar sedikit dari apa yang saya dengar ya, ternyata keselamatan melalui darah, kuasa darah Yesus, ini yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Bagaimana rasa penasaran dari Pak Dedi ini mulai ingin cari tahu. Karena memang benar Pak, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada kuasa darah, kita tidak layak untuk didamaikan, untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, yang saya belajar dalam kuasa darah, setidaknya ada 5 hal. Ada 5 hal yang kita terima selain penebusan. Karena ketika Yesus berkata, it is finished, sudah selesai, maka hutang dosa sudah dibayar lunas. Ya, penebusan itu artinya dibayar lunas, dibeli lunas, selesai. Tetapi bukan hanya itu. Ternyata kalau diruntun dari awal adalah Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Saya coba bagikan ya apa yang saya belajar karena saya diberkati luar biasa. Efesus 1 ayat 7 dan 8, dari kuasa darah. Ternyata yang pertama yang kita terima adalah, saya coba share ke layar. Iya. Saya share ke layar ya. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi dalam kuasa darah, keselamatan melalui darah, ternyata hal pertama yang kita terima adalah pengampunan. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sesudah itu naik lagi, apalagi yang kita terima adalah penyucian, pembasuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Saya share ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Saya share ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi pertama adalah pengampunan, kita diampuni. Kedua, kita disucikan. Ada pembasuhan, 1 Yohanes 1 ayat 7. Naik lagi, apalagi yang kita terima dari kuasa darah Yesus mati di kayu salib adalah pengudusan. Ibrani 13 ayat 11 sampai 13. Ibrani 13 ayat 11 sampai 13. Saya baca ya supaya cepat.
Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat 12, pengudusan, ya, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi pertama adalah pengampunan, dua adalah penyucian atau pembasuhan, ketiga adalah pengudusan. Keempat, karena saya belajar ada 5, keempat ternyata penebusan. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Inilah yang disebutkan Yesus, it is finished. Sudah selesai. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Nah, saya baca ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita garis bawahi ya. Kita garis bawahi ini ya. Engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli lunas, dibayar lunas, ditebus. Artinya ditebus, kita dibayar lunas, kita dibeli lunas, hutang lunas kita, hutang dosa kita lunas. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terakhir, yang kelima, inilah mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Karena yang kelima adalah pendamaian. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Tanpa ada pendamaian, bagaimana manusia bisa layak untuk masuk dalam kerajaan sorga, untuk bertemu dengan Bapa di sorga? Harus ada pendamaian. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan ya dengan cepat ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat ke-26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, ternyata harus ada pendamaian supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga, kita didamaikan dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan, jadi 5 poin yang saya belajar dari kesaksian Pak Deddy Saputra pada malam hari ini adalah dengan kuasa darah kita diselamatkan. Pertama, kita diampuni, kita dibasuh, kita dikuduskan, kita ditebus, kita didamaikan. Nah, mungkin kalau saya minta waktu sedikit ya, 3 menit ya, 3 menit tidak lama ya, sebelum saya bergeser ke Zoom, dan saya ingin membagikan foto-foto pelayanan dari Pak Deddy yang Pak Deddy lakukan pada saat ini. Nah, mungkin kalau dia contoh ya, pembasuhan, penyucian ini, kita kan sudah diampuni. Kenapa harus ada pembasuhan? Harus ada disucikan. Mungkin konotasinya seperti ini. Ketika ada seorang penjahat yang dikejar, atau saya ambil contoh aja lah Mas Deddy lah. Contoh Mas Deddy dikejar ini. Nah, Mas Deddy lari kan, tapi tak sengaja karena gelap mungkin pada waktu itu jatuh ke dalam septic tank. Ini contoh saja. Saya hanya memberikan contoh. Masuk ke dalam septic tank, tentunya di dalam itu kita sudah tahu apa di dalam. Nah, ketika kita keluar, tentunya baunya berbeda. Maka teman kita akan berkata, ya, betul, engkau sudah selamat. Engkau sudah selamat dari kejaran mereka dengan masuk ke dalam septic tank. Tetapi ingat, badannya masih bau. Tolong dibersihkan, tolong dicuci, tolong dimandikan ya, dimandi dulu. Nah, itu kurang lebih apa yang diartikan dengan pembasuhan atau penyucian. Dan kalau saya memberikan contoh tentang pengudusan, bagaimana seorang, contoh saja, penjahat Saulus bisa menjadi Paulus. Seorang penjahat bisa berubah 180 derajat menjadi seorang rasul yang luar biasa untuk membela Tuhan.
Kalau tidak ada pengudusan di dalam hidupnya, hal itu tidak akan terjadi. Hal itu terjadi karena ada apa? Karena ada pengudusan. Darah sudah tercurah di kayu salib untuk menguduskan kita agar supaya orang jahat pun bisa kudus di depan Tuhan, untuk menjadi laskar-laskar, untuk menjadi rasul-rasul Tuhan, untuk melakukan segala karya-karya Tuhan menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan karya dari kuasa darah, keselamatan melalui darah Tuhan Yesus, luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada yang bertanya, kenapa harus mati di kayu salib? Karena memang harus mati untuk karya-karya yang saya sebutkan tadi, yang salah satunya adalah untuk penebusan. Kalau hanya untuk show off kekuatan, membasmi semua umat manusia, maka di situ tidak ada karya keselamatan. Itu adalah murka Tuhan untuk membinasakan manusia. Tetapi bukan itu maksudnya, bukan untuk membinasakan manusia, untuk melayakkan, untuk menebus dosa, untuk menyucikan kembali, untuk mendamaikan kembali, sehingga bisa layak bertemu Bapa di sorga, menikmati kerajaan sorga. Itulah makanya harus ada pertumpahan darah, ya, darah yang akan menebus dan akan membayar lunas hutang dosa kita. Terima kasih sudah memberikan saya waktu berbagi sedikit. Saya mau sekarang share pelayanan dari dari Pak Dedi. Nah, Pak, saya mau share di screen. Tolong sedikit dijelaskan ya setiap foto apa saja yang Bapak lakukan saat ini, Pak. Ya, bisa Pak sedikit dijelaskan kalau ini ada di mana, Pak, dan apa yang sedang dilakukan pada saat ini, Pak? Silakan. Siap. Ini pembinaan mental, kerohanian, dan kepribadian. Ini pelayanan yang saya doakan dan yang Tuhan percayakan Yesus percayakan bagi saya dan juga istri saya di salah satu lapas kelas 2B di tempat saya tinggal. Jadi 2016 saya bertemu dengan istri saya dan saya berkata begini, kalau kamu mau mengikuti saya, kehidupan saya akan terus berdampingan dengan pelayanan. Kalau saya sudah tidak pelayanan, berarti saya sudah mati. Dan kalau saya mendatangi tempat kamu, pelayanan apa yang bisa saya lakukan? Dan ketika awal saya mendatangi tempat istri saya tidak tahu mau pelayanan apa, karena saya juga belum pernah ke tempat itu, dan saya belum tahu mau ngapain. Akhirnya saya berdoa, dan ketika saya berdoa, Tuhan Yesus arahkan saya ke lapas ini. Berawal dari di antara berempat ini, berawal dari satu orang yang pakai baju kemeja kotak-kotak ini. Saya kunjungin dia, nggak kenal juga, saya cuma berkata, ada nggak orang Kristen di sini? Puji Tuhan, yang baju kemeja kotak-kotak ini, yang duduk di nomor 2 ini, sebelah baju warna putih, dia berkata, ketika saya sampaikan pertama sekali itu ilustrasi mengenai pokok anggur yang benar. Saya berkata, Yesus itu tidak pernah meninggalkan kamu, tapi kamu meninggalkan dia. Yesus itu bagaikan pokok dan kamu itu rantingnya. Selama rantingmu ambil nutrisi yang sehat dari batangnya, kamu akan tersehat. Tapi kalau kamu tidak lagi mengambil nutrisi yang sehat dari batangnya, ya kamu akan jadi ranting yang kering dan kamu akan dibuang. Puji Tuhan, ketika saya menyampaikan itu, dia berkata, Bang Putra, tolong datangi lagi setiap minggu untuk berikan saya firman. Puji Tuhan, pelayanan di penjara ini berjalan hampir 7 tahun. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi ini pelayan di lapas. Gambar yang kedua atau foto yang kedua, ini masih foto yang sama Pak. Pak, ada tambahan sedikit Pak? Oke. Ini yang di sebelah saya, puji Tuhan, itu istri saya. Ketika saya pertama sekali bertemu dengan istri saya cuma berkata, saya keluar di Aceh, diusir di Aceh. Jangankan untuk membawa harta benda, KTP pun saya tidak bisa bawa, karena semuanya ditahan oleh keluarga, dan modal saya ketika saya keluar di Aceh hanya 1 HP saja. Bagaimana? Apa kamu bisa memutuskan untuk ikut dengan saya atau tidak? Puji Tuhan, pada waktu itu istri saya berkata, bagaimanapun keadaan kamu, sesulit apapun keadaan kamu, saya akan terus mengikuti kamu. Dan puji Tuhan, kami selalu aktif pelayanan kemana-mana berdua. Baik, terima kasih. Foto yang ketiga Pak. Ini kami masih di lapas. Jadi sebenarnya pelayanan pertama saya itu di sini, bukan di ruangan. Ini pelayanan saya pertama di sini. Jadi ini di ruangan kunjungan, semuanya seperti pasar ikan, dan saya dengan istri saya pelayanannya di situ. Tidak diberikan satu tempat yang khusus gitu, dan saya berdoa ke Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, seburuk apapun tempatnya, setidak nyaman apapun tempatnya, saya akan tetap datang ke sini, entah hujan badai, saya akan tetap datang setiap minggunya. Saya akan melayani engkau di sini, akan mengabarkan berita baik di sini. Dan tahun pertama saya pelayanan, saya diberikan tempat di sini. Kalau saudara lihat, ini tempat kunjungan dan semuanya sangat berantakan karena tidak bisa berfokus untuk berbicara. Dan di sini saya tetap berdoa supaya Tuhan berikan saya tempatnya bagus, tapi tidak juga selama setahun lebih berjalan, sampai hampir 2 tahun. Pada satu hari ketika saya dengan istri saya mengunjungi mereka ini dan saya berdoa, "Tuhan, hari ini saya akan melayani Engkau dan saya akan datang ke penjara. Tolong Tuhan supaya ke depannya sediakan kami tempat yang bagus." Rupanya bukan tempatnya bagus yang Tuhan sediakan, melainkan ada satu jiwa dari orang Islam sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rupanya selama hampir 2 tahun ketika saya datang ke sana, dia selalu naik ke atas, itu bukan untuk, memata-matai saya, tetapi dia selalu datang untuk menyimak apa yang saya katakan. Sampai pada akhirnya ketika saya mau pulang di hari itu, dia berkata seperti ini, "Om, tolong jelaskan tadi yang Om ceritakan." Saya jelaskan lagi bagaimana pengampunan dosa di kekristenan dan akhirnya dia nangis dan dia berkata gini, "Saya mau dosa saya diselesaikan dan bagaimana caranya?" Pada waktu itu si cewek ini berkata demikian dan saya berkata gini, "Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, ayo kita doa terima sekarang." Dan akhirnya istri saya menuntun dia untuk doa terima dan puji Tuhan, dia di hari itu saya percaya itu, Roh Kudus bekerja melalui dia dan dia terus berkata, "Saya sudah Kristen dan saya akan ikuti orang Kristen." Dia berkata seperti itu ke semua orang yang dia jumpai di penjara Amin. dan akhirnya karena saya lihat dia seperti itu, udah seperti orang gila, ya udah saya buru-buru pulang gitu. Saya buru-buru pulang dan ya karena di sisi lain kalau kejadiannya di penjara saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa Iya, berlari juga. Akhirnya iya. saya putuskan untuk pulang dan puji Tuhan, seminggu berlalu datang lagi ke hari yang sama untuk kembali ke pelayanan, akhirnya saya lihat hari itu si cewek itu sudah nggak naik lagi. Si cewek itu Iya. sudah nggak naik lagi dan saya berkata, "Ini orang sakit atau bagaimana?" Minggu kemarin dia sangat semangat, dia berkata dia akan ikuti Tuhan Yesus, mau dibaptis, bahkan sudah doa terima, sekarang kemana dia? Setelah doa selesai, akhirnya saya baru tahu keberadaan cewek itu setelah saya dipanggil oleh Kalapas. Saya dipanggil oleh Kalapas ke lantai 2. Di lantai 2 itu Kalapas bercerita ke saya bahwasanya pelayanan yang saya lakukan itu mengganggu ketertiban umum. Hmm. Jadi saya bertanya, "Kalau itu mengganggu ketertiban umum, bagaimana solusinya?" Karena saya tidak mengerti hukum dan tidak mengerti bagaimana persyaratan untuk masuk ke lapas, karena modal saya masuk ke lapas pertama sekali itu hanya niat niat aja, niat doang, udah nggak ada lagi, modal pengetahuan lain-lain selain bawa Alkitab setiap minggunya. Akhirnya saya coba telepon-telepon beberapa orang dan saya tanya beberapa orang dan mereka berkata begini, di Kemenkumham itu mereka mengizinkan dari setiap pembimbing kerohanian untuk datang dan memberikan bimbingan kerohanian kepada setiap umat beragama di penjara. Jadi kamu boleh gunakan alasan itu. Puji Tuhan minggu depannya saya gunakan alasan itu dan akhirnya Bapak Kalapas itu tidak bisa lagi berbicara apa-apa dan puji Tuhan berkat dari cewek itu rupanya nggak hadir itu dia kena persekusi di bawah sana di lapas. Dia diludahin, dia dipukulin, dia mengalami penindasan yang luar biasa si cewek itu. Wah, Karena alasan itu akhirnya saya tidak lagi diizinkan untuk sembarangan memberitakan Injil di lapas, selain kepada orang ini berempat. Sebenarnya ada beberapa orang, tapi beberapa orang itu mereka nggak mau difoto, ya udah saya bilang, "Nggak apa-apa, ini hanya dokumentasi saya, kenang-kenangan saya kalau saya pergi dari tempat ini." Dan puji Tuhan, beberapa tahun setelah saya katakan itu, hari ini saya benar-benar pergi dari tempat itu. Dan cewek itu kena persekusi, Tuhan jawab doa saya, Tuhan sediakan tempat, mungkin Bapak bisa tampilkan foto yang ruangannya yang bagus itu. iya, baik. Sebelum kita ke foto berikutnya, saya belajar satu lagi ya, Pak Dedi. Ternyata yang teman itu yang mau penasaran juga yang mau belajar ya, ternyata memang Iya, jiwa kita ini sebenarnya haus akan kebenaran, tetapi iya, mau merespon atau tidak, ya Pak ya. Ketika benar, kita mau merespon, maka kita akan dibimbing. Roh Kudus akan membimbing kita untuk menuju kepada kebenaran. Tapi kalau kita tidak merespon, maka selamanya kita akan, ya, dapat dikatakan terbelenggu dengan dosa. Jadi luar biasa ya, apapun yang diucapkan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan luar biasa dan diurapi,
maka jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, mereka akan penasaran. Dan ketika mereka merespon, mereka juga bisa diselamatkan. Wah, puji Tuhan Amin. Pak ya. Meskipun endingnya ada pergumulan, tapi kita yakin, kita percaya Tuhan berkarya untuk orang-orang atau untuk mereka yang mau diselamatkan. Foto berikut Pak, silakan. Oh, ini puji Tuhan, waktu itu saya bekerja memelihara beberapa ekor ayam dan saya juga berkebun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan saya. Karena Baik, selama ini saya pelayanannya pelayanan mandiri, pelayanan saya pelayanan sendiri. Jadi yang mendukung pelayanan saya, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan juga istri saya, dan juga, dari beberapa hal yang saya kerjakan di tempat saya tinggal. Jadi setiap kali saya ada berkat, saya selalu berkata gini, kalau saya ada berkat, teman-teman yang di lapas sana juga harus, merasakan berkat yang saya rasakan. Jadi walaupun cuma ada, amin. odol, sabun, sama sikat gigi, sama beberapa, pakaian biasa yang murah-murah, atau ada beberapa orang biasanya yang nyumbang baju, saya bawa itu ke penjara dan saya bagi-bagi itu untuk mereka. Amin, puji Tuhan. Dengan niat adalah sosial ya. Ada Dan yang menerima juga, tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk iya, semua orang yang di lapas itu. betul, betul, betul. Makanya dengan niat untuk tindakan sosial untuk berbagi dengan apa yang Bapak miliki. Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Selanjutnya. Nah, ini foto ruangan apa ini, Pak? Ini ruangan yang saya pakai akhir-akhir ini setelah tahun ketiga. Oke. Tahun ketiga saya diberi, setelah kejadian itu, di 2 tahun itu saya punya kejadian ketika si cewek ini terima Tuhan Yesus, dia memproklamirkan, imannya, akhirnya dia dipersekusi dan dia merasa, ditindas juga di bawah sana, akhirnya saya dibatasi, ruang lingkup saya supaya saya tidak lagi bisa memberitakan Injil dengan luas. Akhirnya saya diberi satu ruangan yang, sangat bagus, dan Puji ini Tuhan. ruangannya. Amin. Wah, luar biasa. Tuhan selalu buka jalan yang terbaik buat orang-orang yang menjalankan firman dan tugasnya. Selanjutnya, Pak. Ini di Ini mana ini, ketika Pak? saya berada di Jambi. Ini di Jambi. Oke. Ini lagi berada di Ketika Jambi berada ya. di Jambi, karena seperti di awal saya katakan, Tuhan harus saya mau berbuah. Jadi kemanapun saya pergi, saya harus bisa memberitakan Injil, dan persoalan orang percaya atau tidak, setidaknya tugas saya sudah selesai. Saya sudah Amin. mengabarkan. Dan firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, Pak ya. Apalagi yang saya Benar. katakan tadi, ketika jiwa-jiwa ini haus akan kebenaran, tinggal menunggu respon, merespon atau Benar. tidak. Selanjutnya, Pak. Ini masih di ruangan lama, tapi setelah kejadian itu ruangan ini diperbaiki, semua diperbaiki, dicat ulang dan diberikan, pendingin ruangan juga. Jadi akhirnya ruangan yang, agak, kumuh ini akhirnya jadi bagus. Puji Tuhan, haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya, Pak. Oh, ini sudah ya, tadi yang berbagi ya. Ini juga, akhirnya Oke. dari saya sering, share pelayanan saya, puji Tuhan akhirnya ada beberapa gereja yang tergerak hatinya, ikut juga menyumbang kelebihan mereka untuk menolong kehidupan, orang-orang yang di lapas, terutama semenjak corona. Karena semenjak corona itu tidak terima kunjungan dan tidak terima titipan makanan. Akhirnya saya juga semakin sedih gitu, mereka ini di lapas memang diberi makan tetapi tidak, terlalu mumpuni. Dan puji Tuhan cewek yang terima ini, dia juga, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, Amin, aslinya puji dari Buddha, Tuhan. dan sering Haleluya. ikut, sharing-sharing Alkitab juga dengan kami di lapas. Baik. Berikutnya, Pak, sama ya. Ya ini masih sama. Oke. Ini Ruangan. ruangannya udah bagus sekali, Wah, puji udah Tuhan. bersih, ada pendingin ruangan, semuanya udah lengkap. Amin, Dari amin. kumuh sekali. Ya. Oke, Pak, sudah berakhir ya. Semua video saya sudah, maksud saya semua foto saya sudah tampilkan di sini dan saya sudah bertanya fotonya mengenai pelayanan Bapak luar biasa ya, sahabat-sahabat Miracle. Bagaimana Pak Dedi ini juga melakukan pelayanannya setelah bertobat, menerima Tuhan Yesus, tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak juga tugas yang menanti. Kita harus berbuah, kita harus bertumbuh, kita harus juga berbagi sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Agar kita dikenal dengan kasih Kristus. Karena orang akan melihat kita dari perbuatan kita. Sebelum mereka membaca firman Tuhan, membaca Injil, tetapi dari buah-buah roh yang kita bisa tunjukkan kepada banyak orang. Dan dari situ juga bisa membawa jiwa-jiwa baru. Luar biasa ya. Dan sahabat-sahabat Miracle,
bagi sahabat-sahabat yang tergerak untuk mendukung Pak Dedi, ya, karena tidak semua orang bisa melakukan pelayanan yang sama, tetapi banyak orang bisa mendukung dengan finansial. Ya, saya sudah taruh nomor rekening di bawah video Pak Dedi. Kami meminta karena kami tahu Pak Dedi memiliki pelayanan dan saling mendukung, saling support agar pelayanan pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, ya, ketika kita saling mendukung. Miracle TV mau memberkati banyak orang. Di satu sisi juga kami juga rindu untuk memberkati pesaksi yang memiliki pelayanan agar tujuannya untuk menjalankan misi-misi sorgawi dapat berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Dan kita bergeser sekarang ke teman yang ada di Zoom. Barangkali ada yang ingin berbagi pada malam hari ini, silakan hidupkan mic dan kameranya. Dan pada malam hari ini luar biasa yang nonton, ya. Saya melihat di sini yang nonton sampai 1.600 orang nonton live. Puji Tuhan, luar biasa. Wow, nama Tuhan dipermuliakan pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Steve hidupkan mic dan kameranya, Pak. Ya, shalom, selamat malam Pak Steve. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak, langsung saja Pak, silakan ya. Aduh, ini luar biasa sekali, Pak Dedi. Suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dengan Tuhan. Tapi ini Pak, adalah suatu kesempatan. Jadi teruskan Pak kesempatan ini untuk jadi berkat. Jadi sudah melakukan kesempatan ini yang diberikan Tuhan Yesus Kristus untuk di dalam pelayanan Bapak yang mencari jiwa-jiwa dan menyelamatkan mereka yang dalam hidup kegelapan. Seperti kejadian yang Bapak alami di Aceh, itu memang seperti itulah, karena doktrin yang salah atau bagaimana ya. Tapi kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada Bapak. Khususnya dalam pelayanan Bapak, dan sekarang maju terus Pak, pantang mundur. Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bangga sekali dari Aceh ini Pak. Saya juga banyak teman-teman yang dari Aceh juga mengalami hal yang sama. Tapi apa ini luar biasa sampai mau dibunuh sekarang ya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak sia-sia. Jadi sekali lagi Pak, kesempatan ini adalah suatu yang sangat mulia dan sangat besar bagi kita semua. Kesempatan hidup untuk berkat buat orang lain. Begitu Pak Franky. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih ya Pak Steve. Ya, ada yang bertanya di kolom komentar, Pak, saya minta info untuk membantu dalam donasi untuk pelayanan Pak Dedi Saputra. Ibu, ada di bawah video ya, nanti habis live lebih mudah kita lihat, karena kalau lagi live, biasanya masih tersusun tertutup dengan live chat. Nanti setelah live, Ibu bisa melihat di bawah video di kolom deskripsi, di situ ada. Tetapi kalau sulit untuk menemukan karena tersusun dengan komentar, Ibu bisa WA ke kami 0852 5721 3655. Saya share ya. Ini WhatsApp Miracle TV 0852 5721 3655, dan kami akan berikan juga di situ nomor rekening untuk saling berbagi. Ya, kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Apakah masih ada yang ingin berbagi? Hidupkan dulu kamera ya terlebih dahulu supaya saya kenal dengan siapa ya yang ada di Zoom. Karena kalau ada nama-nama baru saya belum kenal. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Kamera dulu. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Tidak ada lagi ya. Saya close ya. Baik. Nah, sebelum kita menutup sesi kesaksian yang luar biasa dari Pak Dedi Saputra, kita rindu ingin mendengarkan pesan. Apa yang menjadi kerinduan dari Pak Dedi untuk disampaikan kepada kita semua. Kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan kepada orang yang sudah percaya. Apa yang Pak Dedi mau sampaikan supaya kita kuat. Kita semakin lama semakin cinta Yesus. Silakan Pak Dedi, singkat saja sebagai closing statement. Saya selalu berkata seperti ini kepada istri saya dan juga kedua anak saya. Kalian itu punya dua bapa.
Bapa yang terus membanting tulang untuk bisa membesarkan kalian, supaya kalian bisa sekolah, bisa kasih makan kalian, dan juga Bapa yang di surga. Bapa yang sekarang berada dengan kalian, dan puji Tuhan hari ini saya juga seorang bapa, mudah untuk kalian membahagiakan saya, mudah untuk kalian mudah juga untuk kamu, istri saya, membahagiakan bapak kamu. Kamu bisa bawa makanan kesukaan dia, atau kamu bisa belikan sesuatu yang menyenangkan hati dia. Tetapi bagaimana dengan Bapa kamu di surga? Apa yang akan kamu bawa ketika kamu datang kepada dia? Karena percaya nggak percaya, suatu hari kita pasti akan meninggal dan kita pasti akan kembali ke dia. Ketika kamu datang, apa yang akan kamu bawa ke dia? Itu hal yang yang selalu saya katakan kepada istri dan juga kedua anak saya. Baik, Demikian, Pak. puji Tuhan. Terima kasih ya atas pesan-pesannya. Dan sahabat-sahabat Miracle, sebelum kita tutup dengan doa, saya bagikan bagi teman-teman yang mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Ada teman-teman, ada sahabat, ada keluarga, silakan menghubungi kami untuk bersaksi, untuk menguatkan, memberkati, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Atau hubungi WhatsApp kami sekali lagi, WhatsApp Miracle TV 0852 5721 3655. Karena dari video-video kesaksian yang ditonton oleh ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang tonton video kesaksian, saya terlalu yakin pasti ada atau beberapa jiwa diselamatkan, ya, karena firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Karena bahkan bukan hanya lewat onsite, tetapi lewat online juga banyak yang dijamah untuk mencari kebenaran. Ingat, jiwa kita haus akan kebenaran. Tetapi kalau kita tidak meresponnya dengan benar, maka kita selamanya akan terbelenggu. Tetapi kalau kita merespon penasaran dari jiwa kita akan haus akan kebenaran, maka kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menemukan kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ya, baik. Kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari pesan ini. saya untuk teman-teman di Aceh boleh? Oke, silakan. Silakan ditambahkan. Silakan. Saya pakai bahasa Aceh nggak apa-apa ya? Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum untuk ngen lung saudara-saudara lung mandum yang ada Aceh, urang-urang drone mandum yang golong nuturi Isa Al-Masih sebagai juru selamat dari mandum. Bahwa saji lung pegah ni malamnya ke urang drone mandum, gaknya adalah rahmat yang kau janjikan oleh Allah dalam Al-Quran ke genanya mandum. Gaknya rahmat. Hanya melalui gaknya dosa tanyo gepe selesaikan, dosa tanyo gepe ampun oleh Allah. Munyo tak pakai cara getanya mandum, wahai saudara-saudara mandum, sampai pajan dosa tanyo selesai. Hana akan selesai dan hana akhir. Yang naranya udip dalam sia-sia. Tetapi munyo tanyo tak beda peker hati. Tajuk persoalan tanyo, masalah tanyo ke Allah, bahwa Allah yang selesaikan dosa tanyo dan selebihnya tanyo terima pengampunan dan tanyo udip dalam Allah. Nyan pesan yang lung sampaikan ni ba orang ron mandum dan be ia kemurtad. Terima Isa Al-Masih kan Isa Al-Masih hana geba agama. Ge yang gejak geba gasih dan geba pengampunan kan geba agama. Munyo orang ron manteng Islam bah Islam manteng, tetapi secara keyakinan diterima enggak nyan sebagai Allah dan juru selamat untuk orang ron mandum. Nyan hal yang lung sampaikan ni ba malamnya ke orang ron dan lung mendoa supaya orang ron pi baik ne hati dan diterima Isa ke juru selamat orang ron mandum. Demikian, Pak. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Dan saya hanya tersenyum-senyum meskipun tidak mengerti, tetapi saya percaya itu adalah pesan-pesan yang luar biasa dari Pak Dedi Saputra pada malam hari ini. Dan ada seorang ibu di sini yang bertanya, Pak Frankie, ada gangguan di laptopku. Saya boleh sebentar ngomong sama Bang Dedi? Adianto Simamora. Siapa ini Bang Dedi Adianto? Ya, Ibu hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Rupanya ibu ini membutuhkan teknisi laptop ya. Baik, oke. Puji Tuhan, sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok hari di jam yang sama dengan tamu spesial lainnya untuk akan menjadi berkat bagi kita dan akan bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini luar biasa. Kesaksian yang sangat dahsyat yang kami dengar, yang kami telah terima dari Pak Dedi Saputra. Kami ya Tuhan diingatkan kembali untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Segala pergumulan, segala perkara, segala permasalahan yang ada di depan atau bahkan yang sedang kami lalui pada malam hari ini,
pasti bisa diselesaikan dengan tangan kasih Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak yang kuat, yang tegar, tidak mempermalukan Tuhan dengan pergumulan, tetapi memuliakan Tuhan dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Dan pada malam hari ini juga kami juga diingatkan untuk kuat di dalam melayani. Dimanapun karya pekerjaan yang kita lakukan, di situ ada pelayanan. Kita sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Bapa di sorga. Khusus kepada Pak Dedi kami berdoa agar dikuatkan, diberkati luar biasa. Apa yang menjadi pergumulan baik di dalam keluarga maupun di pelayanannya, Tuhan campur tangan sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Bapa di sorga. Apa yang menjadi kerinduan di dalam pelayanan, cita-cita, misi ke depan, Tuhan selalu buka jalan campur tangan sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan untuk melayani Tuhan dapat berkenan dan dapat menjadi berkat memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang baik pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman di Zoom, YouTube, dan di Facebook. Mereka adalah sahabat-sahabat yang luar biasa. Diberkatilah mereka melimpah-limpah, kesehatan, pekerjaan mereka, semuanya diberkati. Bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan yang belum mengenal kasih Kristus, kami juga mendoakan mereka agar Bapa juga bisa turun campur tangan, membuat hati mereka tersentuh sehingga mereka juga bisa menerima keselamatan, sehingga mereka juga bisa dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami juga berterima kasih atas perangkat koneksi yang baik pada malam hari ini, dan kami berdoa di dalam satu nama kami mengucap syukur, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik. Amin. Sekali lagi ya Pak Dedi, terima kasih atas kesempatan, Terima kasih, atas Pak. waktunya pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabat mereka, dengan demikian berakhir sudah sesi kesaksian pada hari ini, dan kita akan berjumpa besok malam di waktu yang sama dengan tamu yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Baik. Pak Dedi, saya stop streaming dulu ya di YouTube dan di Facebook sebelum saya buka kamera saya. Seperti biasa, dan sekali lagi tetap semangat Pak Dedi dalam pelayanannya dimanapun Bapak kerjakan. Kami selalu turut support, doakan semua.